Ustadz, sekarang di era yang sudah sangat digital ini, kita nggak bisa pungkiri bahwa fungsi handphone itu sudah menjadi teman sejati bagi anak-anak. Kalau Ustadz sendiri, tipe orang tua yang memberikan gadget itu sebagai pilihan bantuan untuk menjadi teman anak atau enggak, Ustadz? Saya berikan gadget kepada anak-anak itu ketika sudah di SMA. Assalamualaikum Ustadz Mamun. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah lama wabarakatuh. saya nggak ketemu sama Ustadz Mamun ini rasanya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semuanya, anak-anak juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar baru pulang kampung dari Tuban Ustadz, itu dalam rangka apa nih Ustadz ke Tuban nih kalau boleh tahu? Ya, dalam rangka birrul walidain ya. Masya Jadi Allah. bapak ibu mertua itu juga habis kunjung ke Bogor. Oh, Jadi dari jenguk. Bekasi, Depok, Bogor. Masya Allah, ngejengukin anak-anak ya Ustadz? Iya, betul Masya Allah, itu sekali. masih rutin dilakukan Ustadz? Ini setelah sekitar 2 tahun sekarang nih. 2 Masya tahun Allah. sekarang. Masih diberikan sehat badan fisik Alhamdulillah ya, sehat alhamdulillah. semuanya. Jadi kami di Bogor bagian mengantar. Yang Oke. Bekasi bagian jemput, yang Depok bagian ngantar ke Bogor, yang Bogor bagian ngantar ke kampung kembali. Masya Allah. Tapi lumayan jauh ya Ustadz ya? Baru Cukuplah, cukup 12 nyampe, atau 10 jam. Masya Allah, nyampe di Bogor berarti jam? Kemarin pukul berapa ya? Isya lah. Isya sampai Semalam Bogor. itu? Kemarin malam. Oh, kemarin Kemarin malam. malam. Alhamdulillah. Ya istirahat ya Ustadz ya, Cukup jemput insyaallah. dengan istri, dengan Oh tentunya, jadi ketika kita perjalanan ya selalu ya harus ada yang menemani dan terutama ya apa namanya yang terkasih yang Masya menemani insyaallah. Allah. Oke Ustadz Mamun, eee, saya mau tanya nih sebelum kita ke topik pembahasan. Topik pembahasan kita kali ini cukup menarik Ustadz, bagaimana mewujudkan keluarga harmonis untuk kesehatan mental anak. Tapi ini versi islaminya bagaimana Ustadz, nanti itu akan kita bahas ya Ustadz. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih Ustadz, kira-kira pengalaman Ustadz, saya hanya sekedar melihat ya, tetapi mungkin ilmu Ustadz jauh lebih banyak dari saya gitu Lika-liku perjalanan rumah tangga Ustadz dengan istri berarti sudah berapa tahun Ustadz? Sudah sekitar dari 2023 2003 sampai sekarang berarti 22 22 tahun. tahun, Masya Allah, menuju 22 dua tahun puluh empat alhamdulillah. ya. Ya. Eh, bagaimana Ustadz perjalanannya, membangunnya? Eh, yang pertama tentunya bermodalkan yakin terlebih dahulu ya. Jadi yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa yakunu fuqara yughnihimullah. Jadi ketika seorang itu fakir dan berniat untuk membangun rumah tangga karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan janjikan untuk yughnihimullah, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi keyakinan itu harus mantap terlebih dahulu. Kemudian mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, ya kan, mengikuti sunnah Nabi di usia muda, tidak ingin terganggu dengan berbagai macam hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah komitmen. Nah ini yang paling penting, komitmen nih ya. Komitmen inilah yang kemudian akan membawa kita untuk bisa terus langgang itu. Gitu. Yang keempat adalah saling menyadari. Saling sadar Saling diri. sadar. Oke. Jadi apa namanya, pasangan kita itu adalah pelengkap kita, bukan pasangan yang kemudian bisa kita jadikan ini itu dan lain sebagainya, tapi adalah pelengkap yang saling menasehati untuk kebaikan keluarga. Itu ya. 23 tahun Nah, dengan tadi ya 4 modal yang Ustadz lakukan. Nah, yang ketiga saya penasaran tadi, komitmen Ustadz. Cara Ustadz membangun komitmen dengan istri. Saya kalau nggak salah, Ustadz tuh nikahnya muda ya, di usia 21 tahun. 21 tahun, untuk 21 ukuran tahun. laki-laki atau ikhwan tuh muda Aha. banget Ustadz. Nah, Itu baru kelas kuliah satu semester. membangun komitmen di usia 21 tahun yang sangat muda itu yakinnya gimana Ustadz? Ya itu tadi, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, karena niat itu sudah ada gitu ya. Niat sudah ada, kemudian tadi membangun komitmennya. Yang pertama adalah ini
Ketika seorang itu melangsungkan akad nikah, itu bukan hanya sekedar dirinya yang kemudian menikah, tapi adalah mempersatukan 2 keluarga besar, ya, yang dibawa oleh orang tua kita, yang dibawa oleh, istri kita, ini keluarga besar, ini disatukan. Maka komitmen inilah yang perlu dijaga, gitu ya. Kemudian ya komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini sudah paling penting gitu ya. Jadi ketika memang sudah disatukan, sudah ini komitmen untuk apa? Membangun terus sampai ya sampai Allah menentukan selesai Iya. usia kita gitu ya. Tuh. Kemudian apalagi komitmen antara ini, antar pribadi, antara suami dengan istri. Saya dengan istri saya itu punya komitmen. Apa tuh Ustaz? Apa komitmennya? Boleh Komitmennya di-spill? itu gini, eee hal yang pertama, karena kita itu pengen supaya mendapatkan ini rahasia tapi sih ya, nggak apa-apa Aduh, ya. jadi rahasia umum nggak apa-apa ya Ustaz berbagi ya? Iya, siapa tahu mungkin ini, diteladani ya, bisa Insyaallah, diteladani. amin. Jadi komitmen dengan istri bahwa, 4 hari setelah pernikahan, istri itu kita ajak ke Jakarta. Dan kami hanya membawa pada saat itu satu, apa namanya ya, satu tas berisi pakaian, pakaian saya dan pakaian istri. Komitmen sudah sampai di Jakarta, kita akan komitmen. Apa komitmen saya yang sampaikan ke istri? Jangan menceritakan, sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang tua. Oke, jangan Jadi menceritakan. ya sesuatu yang perih jangan diceritakan. Sesuatu yang menyakitkan kita jangan diceritakan. Sesuatu yang menjadi penghalang dan kesedihan kita jangan diceritakan kepada orang tua ya. Tapi ceritakan semua kebahagiaan kita kepada orang tua. Itu komitmen. Apa tuh Ustaz alasannya tidak boleh menceritakan kesedihan kepada orang Gini, tua? orang tua itu kalau sudah mendengar anaknya sedih, maka akan berlipat kali kesedihannya. Iya, Ya toh? Kita saja yang mungkin yang sekarang sudah punya anak, mendengar anak kita sakit itu rasanya gimana gitu. Apalagi mungkin ini adalah orang yang baru membangun rumah tangga gitu ya. Jadi menceritakan kesedihan kepada orang tua akan menambah beban orang tua. Tapi kalau menceritakan kebaikan, kesenangan kita, kebahagiaan kita kepada orang tua, nah kita itu berharap supaya apa? Doa-doa indah orang tua ini terus menyertai kita. Itu komitmen. Itu komitmen saya ya pada saat itu dengan istri dan sampai hari ini, gitu ya. sampai detik ini masih Sampai terjaga detik Ustaz? ini Masya Allah. masih kita pegang komitmen itu dan tidak akan dilepaskan, gitu ya. Karena kita mau unduh nih. Unduh apa? Unduh doa-doa baik orang tua kita. Di situ. Iya, Ya jadi ya itulah yang menjadi komitmen salah satunya ya, salah satunya terkait dengan, lika-liku kehidupan, kami di keluarga, seperti itu. itu juga salah satu untuk menjaga keutuhan rumah tangga ya Ustaz ya? Tidak menceritakan sesuatu yang kurang, yang sedih gitu ya? Mungkin berlaku tidak hanya kepada orang tua ya Ustaz ya? Berlaku tidak menceritakan kepada siapapun, Betul termasuk mungkin sekali. media sosial Ustaz. Itu udah pasti. Jangan sampailah kita itu curhat dan lain sebagainya di media sosial, nggak ada Nah, gunanya gitu. betul, kepada orang tua saja membuat sedih, apalagi kalau ke media sosial, mungkin asumsinya kan semakin banyak lagi ya Ustadz ya. Betul betul, Masya itu Allah betul. itu nah Ustadz sekarang Ustadz sudah punya putra-putri jumlah 3. Nah Ustadz boleh ceritakan tidak Ustadz, pengalaman mendidik ketiga putra-putri yang jaraknya mungkin berdekatan, itu bagaimana lika-likunya membangun sekarang kita menjurus nih ke bagaimana mendidik anak-anak bersama dengan pasangan. Di tahap-tahap awal memiliki anak pertama, lalu kedua, dan ditambah yang ketiga itu, apa fase kesulitan yang pernah Ustadz dan istri alami? Iya, jadi gini, ini, antara anak pertama, kedua, dan ketiga ini berbeda-beda. Karena kalau anak pertama itu, sangat idealis ya. Kita itu pengen anak kita itu Masya Allah begitu luar biasa. Waktu itu saya belum belajar banyak terkait dengan, apa namanya, ilmu perkembangan, ya. Jadi, ya maunya seorang bapak itu memberikan anak ini disiplin dan lain sebagainya. Jadi yang namanya pendidikan konvensional itu kita terapkan. Dan itu anak saya sampai pada usia sekitar 4 tahunan lah, ya, 4 tahun. Karena masih pas usia 3 tahun adiknya lahir yang kedua itu masih dalam keadaan apa ya,
masih konvensional gitu ya. Terus alhamdulillah ada kesempatan untuk belajar dan seterusnya. Nah, disitulah menjadi objek yang kemudian anak-anak saya sendiri, tiga-tiganya itu, next gitu ya, menjadi objek penelitian saya dalam, perkuliahan terkait dengan perkembangan anak itu. Mulai dari 0 tahun sampai mereka masuk usia pada saat itu usia SD, ya. Jadi itu tahapannya. Nah, disitulah baru mulai ada perubahan. Tapi memang tidak mudah ya merubah merubah mindset, merubah cara berpikir dalam mendidik itu memang tidak mudah dan tapi sebagai orang tua harus belajar sih, Betul. Tadi kan gitu. yang belajar, Ustadz Ma'mun ya, terkait perkembangan anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Bagaimana Ustadz menyampaikan atau mentransfer ilmu perkembangan itu terhadap istri Ustadz? Karena kan bagaimanapun ibu tetap madrasatul ula gitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz konsep yang Ustadz bangun sama istri pada saat itu? Iya, ngobrol ya, ngobrol dengan istri. Tapi bukan dalam keadaan formal yang seperti apalagi podcast seperti ini, tidak, gitu ya. Tapi dengan istri itu gini, jadi, belajar sambil mengalami gitu loh. Ketika dalam suatu, apa namanya, peristiwa, umpamanya istri ini kok, ketika dengan anak-anak banyak, apa namanya, menasehati dengan cara, oh ngomong ngomel dan lain sebagainya. Ya kita sampaikan bahwa anak itu kalau semakin kita omelin, maka semakin dia tidak akan mendengar, gitu ya. Tapi kalau kita empati, kedepankan empati, maka anak itu akan mendengarkan kita. Jadi kita itu nggak capek, gitu ya, tuh. Kemudian ketika di rumah, ini pas anak saya itu sudah tiga-tiganya sudah lahir semua gitu ya, dan ini jaraknya antara satu yang kedua itu 3 tahun, kemudian yang kedua, ketiga itu 1,5 tahun, Cukup ya. dekat ya Ustadz ya? 1,5 tahun. Dan ini Masya Allah begitu luar biasa effortnya ya. Karena yang 3 tahun dia merasa bahwasanya kasih sayangnya berkurang, yang 1 tahun ini yang nomor 2 ketiga ini 1,5 tahun ya, 1,5 tahun adiknya lahir, nah ini merasa tersaingi juga gitu. Jadi harus betul-betul, oh ini nggak bisa kalau hanya sekedar, ya wes lah biasa-biasa gitu, tidak bisa. Maka kemudian kami terapkan tadi, sharing kepada istri ketika melakukan baik pokoknya inti jalan ya, ketika lagi ada peristiwa apa, kita berikan masukan. Kita ada peristiwa apa, kita berikan masukan. Nah, seperti itu terus cara belajar ataupun cara mengkomunikasikan terkait dengan, mendidik anak yang seusia itu, gitu. Iya, intinya memang harus belajar bersama ya Ustadz ya? Betul betul, sharing ya yang penting. Betul, karena kalau memang, keinginan untuk mendidik itu hanya dari satu pihak saja, ya mungkin tidak akan berjalan dengan baik ya Ustadz ya? Capek, Capek salah iya. satunya Saya pasti. tuh punya komitmen Bu Eva, Apa tuh? dengan istri. Istri pada saat itu menyampaikan, "Abi, boleh nggak kerja?" "Boleh, silahkan. Tapi kau yang kerja, aku ngurus anak-anak di rumah." Terus apa jawabannya tuh? Nggak jadi deh kalau gitu." "Ya sudah." Gitu kan. Kenapa? Karena anak-anak itu butuh yang namanya seorang ibu. Ketika dia pulang ke sekolah harus ada ibunya, gitu ya. Jadi orang dewasa ini harus, senantiasa lebih banyak waktunya untuk anak-anak. Nah, kemudian saya baru izinkan istri itu untuk silahkan untuk mengajar, silahkan untuk bekerja ketika anak-anak ini sudah sekolah semuanya. Tapi ingat, ketika anak pulang sekolah harus ada di rumah. Harus sudah di rumah. Nah itu. Jadi itu juga bagian daripada, komitmen ya. Jadi ini mungkin bagi saya gitu ya, mungkin kalaupun pemirsa yang lainnya, tafadhol kalau memang ini cocok dipakai ya monggo. Kalau enggak, ya bisa disesuaikanlah bagaimana Menyesuaikan dengan caranya keadaan heeh, masing-masing. gitu. Tapi itu adalah bagian dari komitmen saya. Karena, keyakinan saya bagaimanapun juga yang namanya anak-anak itu harus perlu orang dewasa yang selalu standby ada di sampingnya dia, Orang gitu. dewasa itu Dalam hal ini adalah orang ibu, tua, ibu. iya. Ya karena kan saya bekerja, ya kan? Saya bekerja mau tidak mau istri yang harus kemudian ada di situ. Nah, Nah, seperti itu. Ustadz, kalau dalam kehidupan hari-hari,
Sekarang itu kan memang kita ditemui banyak sekali para ibu-ibu yang tetap memilih berkarir nih Ustadz nih. Bagaimana jika memang pilihannya tidak ada ibu di rumah Ustadz? Apakah tetap orang dewasa yang bisa digantikan dengan sosok, nenek atau pengasuh atau menurut Ustadz seberapa efisiennya itu? Ketika memang kedua orang tua ini memutuskan untuk, apa namanya ya, meniti karir gitu ya, sedangkan punya amanah anak, maka perlu kalau seandainya harus ada orang tua bukan orang tua, orang dewasa yang harus menemaninya, pastikan orang dewasa itu adalah orang yang bisa dipercaya. Betul. Karena kita kan, ketika seseorang itu sudah menikah, itu kan punya visi misi, anak ini mau dibawa kemana gitu kan, mau di-setting seperti apa anak ini. Gitu. Jadi pastikan bahwa yang ketika kita tinggal atau orang kita amanahkan untuk menjaga anak kita, ini adalah orang yang faham terhadap apa yang, menjadi tujuan kita. Jangan sampai malah kemudian kita tinggalkan, malah terjadi madharah yang tidak kita inginkan. Nah gitu. Oke, jangan sampai ibu capek bekerja, sampai rumah anak malah jadi banyak PR yang harus Nah, diselesaikan ya, betul. gitu. Jadi memang menyamakan frekuensi kepada orang dewasa untuk bukan melanjutkan ya Ustadz, tapi, membantu Iya, membantu ya. jadi membantu selama kedua orang tua ini kosong gitu ya, dia berada di samping anak. Ya jadi ketika memang, apa namanya, dia tidak mendapatkan, ya nanti ketika sudah pulang orang tualah yang kemudian apa, Mengambil perannya. mengambil perannya, Iya betul. bukan langsung dibiarkan "Oh tidur capek kerja, waktunya main handphone," gitu. nah itu. Malah justru di waktu pulang kerja adalah itu timing-nya untuk bersama dengan orang tua dan anak ya Ustadz ya. Lelah pasti ya, tapi kan itu pilihan sebetulnya. Lah iya, Tuh. sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ajaran kita, ajaran agama Islam, itu kan memang bukan bukan hanya sekedar framing ya. Tapi begitulah ketika bukan naluri ya, tabiat seorang ibu itu adalah memang dekat dengan anaknya Betul gitu betul. kan. Sedangkan ketika ibu memilih pasti ada gap di situ dan gap itu tentunya harus tetap diisi. Kalau tidak, ya itu tadi, anaknya pasti ada sesuatu yang kurang, sentuhan-sentuhan yang kurang dari kedua orang tuanya. Dan itu kalau dia belum tuntas, itu bisa, dia mencari itu di luar daripada rumahnya. Nah, ketika mencari di luar dari rumahnya, itu yang berbahaya, Kita gitu. tidak tahu anak mengambilnya ke Yes, mana. itu kan mengambil Iya dari mana betul. gitu. Apalagi sekarang kan sudah sangat marak era gadget ya Ustadz ya. Jangan sampai gadget mengambil perhatian penuh anak-anak kita Ustadz ya. Betul Sehingga, sekali. ngobrol sama kita tuh bisa dihitung menit lamanya dengan handphonenya lagi seperti itu. Ustadz, selain yang tadi ketika orang tua memilih keduanya bekerja lalu tidak ada sosok di rumah, bagaimana membangun kekompakan nih Ustadz, membangun komunikasi nih? Karena sekarang memang banyak sekali Ustadz anak-anak itu sudah full dengan dunia mereka, yaitu dengan era digital saat ini Ustadz. Kalau anaknya udah keburu besar nih Ustadz misalkan, udah terlanjur usia 3 4 sekolah atau udah usia SD, masih ada kesempatan untuk membangun komunikasi yang positif dengan anak Ustadz? Harus, dan itu orang tua harus menciptakan itu. Nah, bagaimana Ustadz kira-kira baiknya? Yang saya lakukan adalah yang dulu ya, dulu saya lakukan kepada anak-anak di usia-usia mereka ini. Jadi setiap selesai pulang dari sekolah, itu pasti saya gunakan untuk apa, untuk naik motor, hanya sekedar muter kemana tapi sambil apa, sambil ngobrol dengan anak yang sedang berada di motor itu tadi. Dia bercerita ini, cerita itu, ya itu menjadi kenangan tersendiri ternyata bagi anak-anak. Ketika kita ajak jalan ke sana, "Abi, kita dulu pernah di sini ya, pernah seperti ini ya?" Iya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang kita tanamkan, walaupun hanya sebentar gitu, walaupun hanya sebentar. Jadi pulang sampai rumah, kemudian lepas, apa namanya, tas, jaket, dan lain sebagainya. Setelah itu apa, starter motor. Motor kami dulu cuma satu dan kemudian berlima, jadi mau tidak mau satu Cukup motor itu Ustadz ya, berlima. Masya Ya masih Allah. kecil-kecil kan. Cara apa? Itu cara kita untuk membuat pengalaman untuk anak-anak. Ya membuat pengalaman, waktu untuk anak-anak, waktu ngobrol kepada anak-anak, di situ.
Ya, jadi kita habiskan di sana sampai kapan? Ya sampai mereka itu nanti tidur lagi gitu. Menciptakan momen Ustadz ya, Betul, meninggalkan kenangan untuk heeh, mereka ketika dewasa nanti. betul. Dan Masya sampai Allah, hari ini pun mereka masih terkesan itu. Dan masih sampai teringat, hari ini pun masih kami lakukan itu. tapi masih di motor tidak dong Oh Ustadz ya? ndak, sudah tidak Eh, cukup kalau dengan karena sudah motor. besar-besar ya Ustadz Nah, ya? jadi ketika mereka momentum pulang dari pondok, kami pasti ajak mereka itu jalan-jalan, muter-muter. Entah itu hanya sekedar muter kota Bogor gitu ya, terus pulang sampai di rumah. Udah itu. Jadi momentum-momentum yang kita ciptakan supaya mereka ini nggak, apa namanya, nggak asik sendiri dunianya di kamar, keluar kamar, masuk lagi kamar lagi gitu. Sedangkan kita orang tua butuh ngobrol dengan anak-anak ini Iya, gitu. betul. Dengan 3 anak yang berbeda karakter itu kan pasti menemukan perbedaan tantangan Ustadz ya, setiap anak ya. Betul. Menghadapi perilaku adik kakak yang berbeda karakter, pasti ada berantemnya, ada saling sayangnya, nanti berantem lagi. Itu gimana Ustadz, ketika mereka punya konflik di waktu persaudaraan itu terjadi gitu? Iya. Yang pertama, saya ngobrol dengan istri. Ngobrol apa yang diobrolkan dengan istri? Yang diobrolkan itu adalah, ya biarin saja mereka di rumah itu sekarang ini sebentar ngek gitu kan, saling ini dan lain sebagainya. Toh kita juga nggak akan lama mendengar suara-suara mereka itu. Biarkan mereka itu ketika berkonflik, berantem dan lain sebagainya, biarkan. Biarkannya seperti apa, masing-masing ini kan mengembangkan, apa ya, satu mengembangkan antibodi dia untuk ketika nanti bersama dengan orang mengatasi konflik itu seperti apa. Ini berkonflik ya, berkonflik dengan saudaranya sendiri, bukan terkait dengan mainan. Oke, perkembangan anak, ya usia 3 tahun itu kan anak sebentar kan, "Ini milikku milikku," gitu kan. Jadi untuk mengembangkan, otoritatifnya dia. Biarkan saja, tapi kita kadang-kadang orang tua itu, "Ayo pinjeminlah, pinjemin, kasihan, "Ngalah dong sama ngalah dong adek." sama adek," gitu. Nggak bisa seperti itu. Gitu ya, biarkan sampai terjadi konflik, jadi saling beradu, kita datengin, "Ada apa?" "Rebutan mainan." "Oke, rebutan mainan." Ya sudah, caranya gimana? Kita kasih tahu, "Adek kalau mau pinjem ke Mbak ngomong, 'Mbak mau pinjem.' Kalau boleh," itu masih kecil ya, "kalau boleh ya sudah dipinjam, kalau ndak boleh ya sudah," gitu. Tidak maksa. Begitu pula Mbak, kalau memang, apa namanya ya, bersedia meminjam, pinjemin, kalau enggak, ya udah nanti suatu saat kalau sudah selesai kabarin adiknya. Itu, ini dari sisi, problem solving ya dengan mereka. Dan itu kami ajak, ini setelah terutama tadi ya, setelah belajar ya, kita ajak ngobrol anak itu. Kemudian mereka jadi konflik nih, pernah suatu ketika, jadi konflik bertiga, ramai di rumah itu kan. Sudah panggil tiga-tiganya, oke. Yang konflik siapa, kenapa, masalahnya apa, kita tanya saja sampai detail anak itu. Terus, ya sudah, abi nggak mau tahu, sekarang kamu bertiga, berdua masuk ke kamar, selesaikan, nanti kalau sudah selesai marahannya kabarin. Jadi dimasukin Ustadz tuh semuanya? Dua-duanya masuk ke kamar, pokoknya selesaiin dulu ya, kalau nanti mau marah, mau apa, selesaikan dulu, nanti kalau sudah selesai, saling maafan, buka pintunya, kasih tahu abi. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika mereka konflik, ya sudah saya masukkan, kita cek terlebih dahulu ada apa masalahnya gitu kan. Oke dan lain sebagainya. Kemudian ya udah masuk kamar, selesaikan dulu. Maaf-maafan dulu, kalau sudah tenang, sudah ini keluar. Betul, selesaikan mereka, setelah itu bagaimana sudah, terus ketok-ketok pintu, mereka keluar, ya sudah alhamdulillah. Iya, poinnya Itu juga besar itu Ustadz. ya, karena apa? Kan masing-masing anak ini perlu kita berikan ruangnya ya. Yang mau marah, marah kan boleh. Marah dalam hal apa dulu gitu kan, yang satu mempertahankan haknya, yang satu ingin mengambil milik orang lain, boleh nggak secara secara norma? Nggak boleh dong. Jadi harus saling apa, saling legowo terlebih dahulu, ngobrol dulu baru kemudian, apa namanya, saling memaafkan kalau sudah selesai, ketok-ketok tuh, "Abi sudah?" "Oh ya sudah alhamdulillah." Kita main lagi, Udah akur tuh di dalam kamar ya? akur, di luar pun sudah akur lagi, Alhamdulillah. dan beberapa kali ketika ada masalah kami lakukan seperti itu. Nah gitu, Berarti memang konsep, ini Ustadz, kalau saya boleh ambil benang merahnya,
adik itu tidak harus selalu menang, kakak itu tidak harus selalu mengalah. Betul ya Ustadz ya? Karena memang setiap anak juga punya sesuatu yang harus dipertahankan, kalau memang itu memang milik dia. Nah, jadi memang untuk para orang tua yang memiliki anaknya adik kakak di sini udah nggak zaman nih kakak suruh ngalah sama adiknya harus selalu menang, maka adiknya memiliki ego yang sangat besar nantinya Heeh. Ustadz ya. Nah itu Oke. kan ada dicontohkan sama Rasul kan, dalam sebuah majelis gitu ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kanannya ada seorang anak. Ada anak kecil, saya lupa namanya, salah seorang sahabat itu. Antara Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas itu. Jadi dia sampaikan di sampingnya, kemudian apa, "Boleh nggak makanan atau minuman ini saya kasih ke bapak ini?" "Nggak boleh." "Oh nggak dikasih sama Rasulullah SAW." Gitu. Artinya apa? Rasulullah juga tahu gitu ya, kalau Rasul kan jelas ya, dari berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat ini meriwayatkan gitu loh, bahwa haknya dia itu diberikan gitu loh. Anak-anak, ya anak-anak ini orang yang sudah dewasa, tidak begini, "Kamu anak kecil ini." Bukan loh. Tapi inilah ya pelajaran yang kita dapatkan gitu ya, yang kita dapatkan, yang kita pelajari dan perlu kita coba di anak-anak kita dan alhamdulillah. Allah karuniakan apa? Itu bisa ya ketika ada konflik atau bagaimana ya selesaikan gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini ketika mereka ketemu, ketika mereka apa, di rumah pun masih ada kalau ketemu ada suara "ek ek" dan lain sebagainya. Tapi bagaimana? Itu cuman iseng saja. Tidak sampai terjadi pertengkaran hebat gitu, tidak. Gitu. Itu yang membuat erat hubungan persaudaraan kakak adik tuh di situ, Ustadz, ya. Makanya kalau banyak adik kakak saling bertengkar di usia senja, di usia dewasa lah seperti itu memang bisa jadi pola asuh yang dibentuknya terdahulu adalah saling mengalah atau saling, menyalahkan ya, Ustadz, ya? Betul, dan itu bisa jadi loh ya, eee, banyak orang yang kemudian masa kecilnya itu mendapatkan seperti ini itu sampai dikenang sampai kapan? Sampai tua. Iya, betul. Sampai tua dikenang. Tapi ketika kita sebagai orang tua ini bijak ya, bijak dalam artian memberikan solusi kepada anak, mengajarkan bagaimana menjadi problem solver gitu ya, maka anak juga akan merasakan itu, gitu. Next ketika dia dewasa pun ketika ada konflik, cara menyelesaikannya akan seperti itu. Jadi tidak malah dengan, konflik yang lainnya justru atau bahkan mengorbankan dirinya, Iya, saya seperti itu. setuju ini. Jadi memang kita juga harus lebih bijak menjadi orang tua ya Ustadz ya, jangan mudah terpancing emosi. Ini sama halnya ketika mungkin anak kita punya konflik dengan orang lain. Terkadang orang tua suka ikut panas Ustadz. Wah, anak kita diganggu nih di sekolah sama anak lain nih gitu. Nah ini menarik ya. Jadi para orang tua gitu ya, para orang tua dan netizen semua barangkali ini ya, ketika memang anak itu berkonflik biarkan mereka gitu loh. Kemudian kalau dia sampai rumah menyampaikan, menceritakan ada konfliknya, ajari yang benar. Gimana tuh Ustadz Bagaimana tipsnya? caranya? Ada apa sih? Kenapa? Gitu. Tanya dulu penyebabnya seperti apa. Ya, kemudian coach anak ini, kalau seandainya kamu melakukan seperti ini nanti kira-kira bagaimana? Apa responnya? Nah gitu. Jadi bukan malah apa, ya ketika anak kita itu mempertahankan haknya, ajarin bagaimana mempertahankan hak yang baik. Ya caranya seperti apa, gitu. Jadi insya Allah ya kalau anak-anak kita itu kita ajarkan yang seperti itu aman gitu loh, ya. Ini kadang-kadang ya gitu tadi, orang tua zaman sekarang gitu ya, anaknya berkonflik, orang tuanya ikut-ikutan. Ikut ribut, malah lebih laman orang tua yang Lebih ributnya Ustadz. nah, sebaiknya jangan sampai ini terjadi, gitu ya. Karena gini ya, tadi kalau umpamanya anak kita itu ketika ada konflik, kita yang turun tangan, dia akan lepas tangan. "Ah, tenang nanti ada bapak, nanti ada ibu yang menyelesaikan." Akhirnya nanti ketika dia dewasa, berkonflik ya kepada umpamanya di dunia kerja, "Apa iya bapaknya mau datang ke perusahaan?" Gak mungkin dong, Lah ya. iya, kan nggak mungkin. Pasti itu akan dibawa gitu loh. Jadi cara menyelesaikan masalah, cara dia dari kecil itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan adanya masalah itu untuk meningkatkan antibodinya dia terhadap, oh bagaimana ketika dia itu, ada masalah, dia harus menyelesaikan dengan temannya itu. Kalau belum bisa kita sebagai orang tua berperan memberikan apa, tools kepada mereka, lalu mereka yang eksekusi. Setelah itu kita pantau lagi, gimana? Tadi masalahnya sudah selesai? Sudah, oh ya sudah, gitu kan.
Nah ini perlu ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin saran saya, ya ketika anak itu sedang berkonflik dengan temannya, kita perlu berikan tools kepada mereka menyelesaikannya, bukan kita ikut campur, kemudian ikut turun tangan, bahkan orang tua dengan orang tua berhadapan. Wah, kalau seperti ini, saya rasa kurang etis ya, kurang etis. Karena itu ya urusan anak-anak kita, gitu ya, urusan anak-anak kita yang kalau kita ajari mereka menyelesaikan, insya Allah itu bisa selesai. Gitu sih kira-kira. Bisa jadi anaknya udah main lagi Ustadz, tapi Nah orang tuanya masih itu. berantem. Kalau Kebayang kan anak-anak kan gitu? begitu ya, jadi Iya, juber-juber setelah itu main lagi sudah. Bawa main bola bareng, ini bola bareng. Mereka pulang ke rumah itu mungkin bisa hanya menceritakan tadi ada seperti ini seperti ini seperti ini. Ya kan kita sebagai orang tua sebaiknya bagaimana klarifikasi dulu, "Udah selesai masalahnya atau belum?" "Sudah." "Oh ya sudah kalau sudah selesai, tidak usah perlu diperpanjang," gitu. Gitu sih. berarti cukup mendengarkan terlebih dahulu ya Ustadz ya? Betul. Jangan terpancing emosi lalu kita mengambil tindakan yang gegabah, seperti Iya, itu ya? dan orang tua perlu mencari data terlebih dahulu ya, ketika ada anak seperti itu ditanya dulu anaknya, kronologinya seperti apa, suruh cerita anaknya itu pelan-pelan. Nanti kalau kita tanya, kita gali sampai terjadi fisik, "Wah kamu kenapa? Kamu disakiti atau bagaimana?" "Tidak, oh ternyata mungkin salah paham ngomong seperti ini." Itu kan ketika kita mau mendengarkan terlebih dahulu, menganalisa, baru kemudian melakukan tindakan, itu akan lebih baik gitu loh. Bukan serta-merta dapat separuh langsung, seperti itu, akhirnya marah-marah gitu kan, nggak selesai. Ya baik Ustadz, eee, itu tadi untuk menghadapi perbedaan antara adik dan kakak, lalu perbedaan pendapat dengan orang lain ya, bagaimana kita harus mengajarkan anak untuk bisa, mengambil solusi sendiri dulu ya, membiarkan mereka untuk berpikir sendiri dulu. Ustadz, sekarang di era yang sudah sangat digital ini, kita nggak bisa pungkiri bahwa fungsi handphone itu sudah menjadi teman sejati bagi anak-anak, kita, Ustadz. Kalau Ustadz sendiri, tipe orang tua yang memberikan gadget itu sebagai pilihan bantuan untuk menjadi teman anak atau enggak, Ustadz? Saya berikan gadget kepada anak-anak itu ketika sudah di SMA. SMA, Ustadz? SMA, Itu tiga-tiganya, Ustadz? iya. Jadi dari kecil Bahkan tuh anak mereka saya enggak? yang pertama itu kelas 12 ya, itu baru bilang, "Abi, boleh nggak Mbak mau buka akun IG?" Itu kelas 12, Iya, kelas 3 SMA. kelas 3 SMA, gitu. Dan selama itu mereka nggak menggunakan gadget sama sekali, Ustadz? Masya Allah. Ya kalaupun menggunakan paling pinjem dari ibunya, gitu ya. Paling yang dilihat apa, ya Info sekolah. info sekolah atau tidak banyak hal ya, karena apa, kita tadi mengedepankan untuk ngobrol ya dengan anak-anak, kemudian kita jalan kemana. Jadi untuk menghilangkan apa namanya, ketergantungan mereka terkait dengan itu semuanya. Iya, karena saya sering sekali Ustadz melihat ada anak-anak yang nggak bisa lepas sama sekali dengan gawainya ini, sampai nggak mau makan kalau tidak sambil nonton, tidak mau tidur kalau nggak sambil nonton, misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi alasan beberapa orang tua yang akhirnya bilang, "Ya gimana daripada nggak bisa makan, daripada nggak Nah itu, makan." Nah jadi itu. gini ya, mungkin orang tua juga perlu memahami ya bahayanya ketika memang anak itu sudah edik terhadap hal tersebut. Jadi orang tua itu, jangan gini, daripada nangis, mending dikasih gawai gitu ya, supaya mereka bisa nonton YouTube dan lain sebagainya. Kalaupun nonton perlu ada pilihan, dan itu mungkin para ahli sudah menyampaikan anak-anak itu paling boleh cuman maksimal berapa menit atau berapa jam gitu kan maksimal itu sudah diberikan. Biarkan anak-anak itu explore motoriknya. Dengan motoriknya, di rumah itu sediakan mainan yang banyak. Kami itu dulu ketika anak-anak kecil-kecil itu buku kami sediakan. Anak belum bisa baca, kami tidak pernah drilling, "Ayo baca gini," enggak. Serius tidak. Anak saya yang kedua itu malah unik. Jadi saya caranya gimana ya untuk anak ini bisa baca, saya bawa ke toko buku. Toko buku anak saya yang kedua itu dia mencari apa, mencari komik. Waktu itu komiknya Donald Bebek kalau nggak Oh salah. iya. Ya itu, kemudian dibawalah pulang. Dia dibaca, dilihat dulu, dibolak-balik di atas mobil itu dibolak-balik bolak-balik sampai di rumah. Saya tuh terkesan ya.
malam-malam ya sekitar habis Isya gitu, dia sudah berada di kamar. Suasana sudah hening gitu kan, terus kita dengar kok ada suara-suara gitu. Jadi bacanya itu gitu. Mencoba dia baca dan ini aktif ini pengalaman aktif ini, dia mau mencoba baca itu sendiri. Ternyata apa, ketika saya lihat, saya curi-curi pandang dari jendela kamar itu, dia baca, sedang baca itu, ya. Terus menerus setiap hari seperti itu. Jadi ketika memang usia berapa ya, kelas 4 atau kelas 5, dia soalnya kelas 2 itu bacanya masih belum ini, ya, masih belum maksimal bacanya, apalagi kelas 1 masih itu. Nah, akhirnya dari situlah kita sering aja ke toko buku, mau beli apa, buku pokoknya saya bebaskan lah, cari buku apa saja silahkan, setelah itu bayar. Bahkan ketika sudah bisa baca, itu habis dari toko buku, sebelum sampai rumah sudah selesai dia baca, di mobil itu sudah selesai dia baca. Sepanjang perjalanan malah udah Sepanjang beres ya? perjalanan, Gramedia itu dari sana ke rumah itu 45 menit ya kira-kira, Wah, karena udah selesai dia? sudah selesai dan itu real ya, itu real. Jadi kemudian yang perempuan bagaimana, kita berikan, mainan. Ibunya itu kalau membelikan mainan itu mainan yang untuk masak-masak gitu loh, yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari apa namanya, plastik juga ada, pokoknya mainan di rumah itu kayak kapal pecah aja gitu. Iya, di rumah itu udah kayak kapal pecah, kalau mainan main tumpah ruah. Jadi semua mainan yang berkaitan dengan fisik, dengan tangan, motorik dan sebagainya kami beli. Terus kalau, apa, tembok itu kami beri segini, yang separuh bawah ini kita kasih tempelin kertas. Oh, ya. Untuk apa? Kan anak-anak sering coret-coret. Nah, kita kasih tahu, "Kalau coret-coret yang di sini ya, yang di sini nggak boleh, yang di sini." Jadi di sini, mereka explore. Beli spidol lah, beli apa namanya, krayon, beli Rayon. apa, ditulisin, digambarin semuanya. Sudah penuh, kita cabut, kita ganti lagi. Itu dulu. Jadi kita apa namanya, anak-anak itu tersibukkan dengan itu semuanya gitu. Jadi kalau ibunya lagi masak juga diajak masak, gitu ya. Dilibatkan. Alhamdulillah itu dulu ya, sehingga anak-anak alhamdulillah tidak tidak banyak kecanduan terkait dengan gadget sih, gitu. Sebetulnya di zaman sekarang juga harusnya ada yang, tidak kecanduan juga ya, ada. Itu dilihat dari seberapa, komitmen itu ya pasangan orang Betul, tuanya untuk mendidik mereka, iya. kayak gitu. Yang penting komitmen sih orang tua. Jadi tidak Kompak ya Ustadz ya? kompak. Iya, ini yang perlu. Ingat saya kalau kompak itu. Jadi gini ya, ketika, apa namanya, ibu itu sudah memutuskan A gitu kepada anak, ibu ini perlu cerita kepada bapaknya. Istri saya kayak gitu, "Tadi anak gini gini gini," terus kita, apa, tak kasih, apa namanya, punishment ataupun kasih hukuman A gitu. Ya sudah, ketika nanti saya umpamanya pulang kerja mendapatkan laporan itu, ya sudah, berarti gimana, sama kita harus kalimatnya ini Udah nggak sama dengan kaget? istri gitu, udah nggak kaget lagi. Ya alhamdulillah kalau istri saya itu selalu cerita ya terkait dengan apa yang dialami dalam satu hari itu bersama dengan anak-anak. Sehingga saya tahu juga walaupun sering keluar gitu, tapi perkembangan itu dapat gitu. Iya, kuncinya adalah kompak. Nah Ustadz, sekarang saya mau bahas kekompakan nih Ustadz. Banyak banget sekarang itu, anak dari ibu boleh, sama ayahnya nggak boleh. Akhirnya ya udah nyari yang aman, berarti ke ibu dia minta sesuatunya. Atau sebaliknya, ada ayahnya yang baik banget, Iya. ibunya, eee, Protektif banget. protektif misalkan kayak gitu. Ya udah dia izinnya ke ayahnya. Kondisi yang seperti ini kan sudah menjadi celah anak untuk, Betul, apa ya, tidak manipulatif. iya manipulatif Ustadz. Gimana baiknya Ustadz untuk membangun kekompakan Iya, suami dan istri? orang ini ya suami istri terus pokoknya satu kata aja, satu kata aja. Jadi sepakat ya antara kalau kalau seandainya nanti anak kita begini, maka jawabannya seperti ini. Ini harus tentu kompak. Ketika memang itu di luar apa yang dimusyawarahkan, komunikasikan. Kayak tadi semacam umpamanya anaknya minta apa ya, minta mainan A, karena itu tidak kita rekomendasikan, ya sudah berarti tidak, gitu. Tidak kita sampaikan. Nanti ketika negosiasi ke saya juga sama, tidak. Ya ibaratnya kan kita sudah tahu memahami nih gitu ya, mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi, apapun peristiwa itu orang tua harus kompak dan harus mengerti cerita dan alurnya yang terjadi di rumah. Bapak ini kan mungkin karena sering di luar dan Iya. sebagainya.
Ini ibu juga perlu cerita kepada bapak, tadi ada kondisi seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Dan bapak juga harus mau untuk meluangkan waktunya mendengarkan, gitu loh, ya. Jadi para orang tua, terutama bapak yang bekerja pun sediakan waktu untuk mendengarkan cerita itu. Karena apa? Ini untuk anak-anak kita kok. Anak-anak yang dilahirkan sendiri, terus pendidikannya sendiri, gitu. Betul. Ya, itu. Jadi harus apa ya, sama ya, sepakat sepakat satu omongan, satu keputusan, jangan sampai kemudian memberikan anak peluang mereka untuk, apa namanya tadi, Manipulatif Ustadz. manipulatif, gitu ya. Tapi kalau sudah dari A, orang tua ibu begini, ayah begini, kok sama, anak-anak nggak ada celah di situ. Berarti itu sudah keputusan final gitu ya? Iya, kalaupun berada di situ dan kita belum tahu, paling bisa kedap-kedip main mata, apa maksudnya, gitu kan. Ya, baru seperti itu. Ya, itu yang memang harus apa namanya, harus dilakukan sih, ya. Betul. Ustadz, membangun kekompakan kan salah satunya dengan komunikasi yang baik ya antara ayah dan bundanya, antara suami dan istri Ustadz. Ya itu tadi yang Ustadz bilang, ayah kan banyaknya di luar Ustadz, bekerja. Walaupun memang istri pun di rumah tidak mungkin tiduran aja ya Ustadz ya, karena memang, pekerjaannya Bekerja juga. lebih banyak juga ya kan, pusingnya juga mungkin sama gitu. Namun mungkin keseharian seorang ibu dengan anak itu jauh lebih lama dibandingkan dengan ayah yang bekerja di luar. Atau mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja tetap mendapatkan informasi jauh lebih banyak karena kan biasanya ibu-ibu yang lebih bawel menanyakan perkembangan anak kepada yang ngasuhnya nih Ustadz. Sehingga ayah hanya mendapatkan laporan aja nih. Nah, sehingga yang saya tahu sih Ustadz sekarang itu lagi banyak banget, berita-berita yang mengatakan bahwa Indonesia itu krisis, kehilangan sosok peran ayah Ustadz. Sosoknya ada, perannya nggak ada di rumah Ustadz. Sedangkan ayah itu kan tombaknya utama ya Ustadz ya dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah keluarga. Menghadirkan peran ayah untuk para ayah yang sibuk Ustadz. Gimana? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok ayah yang jarang ketemu dengan anaknya. Tapi ketika bertemu, menciptakan satu hal yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Ismail itu walaupun hanya dikunjungi setahun sekali juga belum tentu oleh Nabi Ibrahim, tapi ada momentum kekuatan yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Ismail itu mulai beranjak remaja, diajaklah membuat sesuatu yang apa namanya ya, fundamental, yang momentumnya tidak hilang sampai akhir zaman, sampai sekarang, membangun Ka'bah. Dilibatkan itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang kemudian diciptakan momentum yang berkesan untuk anak. Sehingga anak itu walaupun tidak ada ayah, itu sosok ayah itu terbayang-bayang sama dia. Gitu loh. Kalaupun tidak, menanyakan kabar. Menanyakan kabar kepada mamanya istri, gimana anak-anak dan lain sebagainya. Istri perlu menyampaikan, "Tadi ayah telepon nanyain kalian." Gitu kan. Nanyain kalian kabarnya seperti ini, ayah juga sehat. Jadi sambungan komunikasi inilah yang akan apa? Anak-anak itu akan merasa, "Oh, ayah terlalu memperhatikan, ayah ada kok." Gitu. Jadi walaupun di luar gitu ya, kalau sekarang kan tidak ada halangan untuk telepon, ya tidak ada halangan untuk telepon lain sebagainya. Saya kalau anak-anak sekarang semuanya tiga-tiganya berada di luar semua, tidak ada yang di rumah. Caranya seperti apa? Anak-anak ketika istri telepon juga seperti itu, ya. Jadi ketika apa namanya, mereka cerita, mereka ngobrol dengan istri, kemudian apa, istri cerita, besok lagi ketika, sampaikan salamnya bapak kepada anak. Jadi merasa apa ya, merasa tetap hadir sosok ayah itu gitu loh. Jadi sebetulnya sih tinggal pinter-pinternya ayah ya untuk mencari waktu, meluangkan nggak perlu banyak juga kalau seandainya memang tidak memungkinkan gitu ya. Telepon sejenak, WA sejenak, tanyakan kabar anak-anak kepada istri dan lain sebagainya. Istri menyambungkan lidah itu kepada anak-anak. Ini merasa bahwa anak-anak itu juga, "Ini loh ayah saya ada," gitu. Ada sebuah buku yang sangat bagus tuh sebetulnya dari Ayah Irwan, yang ditulis oleh Ayah Irwan itu "Ayah Ada, Ayah Tiada," gitu ya. Jadi sosok ayah itu seakan-akan ada tapi nggak Nggak ada. ada. Kenapa? Karena ayah tidak menciptakan momentum. Gitu ya. Jadi ayah itu perlu menciptakan momentum. Momentum yang akan dikenang oleh anak-anak itu, ya. Caranya bagaimana?
apa kek gitu ya, di rumah nih umpamanya, dipannya rada gimana, ayo diajak anaknya itu gerak, kalau tidak, ya nyuci mobil kek atau apa bareng gitu. Nah itu kan momentum ya, dan itulah yang kemudian anak-anak itu akan merasa terus ketika memang tidak ada pun, ketika dia mencuci itu bayangannya ada dengan ayah, nah gitu loh. Jadi Tidak harus memori jalan-jalan keluar kota ya nggak Ustadz ya? harus gitu. Jalan-jalan keluar kota juga sama, jalan-jalan keluar kota, kemudian ayahnya nyetir, anak dan saudaranya main game semuanya, sampai di tempat kemudian mereka duduk main game, sama aja, tidak ada momentum. Maka ciptakan momentum itu. Ya momentum bagaimana kira-kira saatnya, ya ini handphone dilepas terlebih dahulu, yuk kita ngapain gitu, ya. Nah kalau sampai sekarang ini alhamdulillah anak-anak ketika di rumahnya masak, diajak masak aja anak-anak Masak itu, bareng ya dengan masak Ustadz? bareng, gitu kan. Bahkan anak saya laki itu, dia sudah bisa bikin pizza lah, dia bikin, nasi goreng lah, bikin jadi, apa namanya, ada skill yang mereka dapatkan gitu, jadi tahu. Bahkan sekarang di luar pun tempo hari itu juga gitu, mau bikin, pisang goreng, tanya kepada ibunya, "Umi, apa resep, bikin pisang goreng?" Ini, dia dikasih tahu, dia pergi ke pasar Beli beli pisang? pisang untuk diapakan, digoreng bersama dengan teman-temannya. Artinya apa? Apa ya, ada sesuatu yang dia dapatkan, walaupun apa, walaupun jauh loh ini dengan ibunya, jauh dengan orang tuanya, tapi ketika ada sesuatu, dia ingat siapa yang harus dituju dalam masalah ini, gitu. Gitu, Beb, ya. Oke. Itu, Masya Masya Allah. Allah banget Ustadz. Jadi memang sebetulnya sesibuk apapun pekerjaan ayahnya, sebetulnya masih bisa untuk dekat dengan anak-anaknya Masih ya. bisa, masih Karena bisa. memang, kepercayaan diri anak itu kan hadir dari peran ayah ya Ustadz ya, Betul kita nggak bisa sekali, dipungkiri itu. Apalagi untuk anak laki-lakinya ya Ustadz ya, sangat. sangat idola sekali ayahnya. Jadi mungkin ketika para ayah sudah sampai rumah, seharian sudah sibuk bekerja, luangkan 10 sampai 15 menit untuk tidak memakai gawainya dulu, lihat anaknya bermain bersama. Karena bermain bersama dengan nemenin main itu beda ya Ustadz ya. Nemenin main ada di samping, tapi sambil megang handphone Ustadz, sama aja ya, gitu. Oke, nah, tapi saya sedikit tadi, Ustadz bilang bahwa ketika, ayah hanya bisa video call-an dengan anaknya gitu, lalu misalkan ayah video call-an dengan anaknya hanya via, apa ya, via layar aja kemudian ibunya tetap menceritakan tentang keadaan anaknya kepada ayahnya. Berarti harus ada tetap peran ibu di sini untuk, kalau saya menarik kesimpulan seperti ini gimana nih Ustadz? Bahwa peran ibu pun sangat berjasa di sini, bagaimana dia menghadirkan sosok ayah yang tidak ada di depan anak-anaknya. Jadi bukan lagi, "Iya nih ayah kamu nggak pulang-pulang nih," kayak gitu. Betul sekali. Jadi ketika anak itu berada di samping kita bapak, bapak perlu menceritakan kebaikan ibu. Begitu pula sebaliknya, ketika anak bersama dengan ibu, perlu menceritakan kebaikan sosok seorang ayah, bahwa ayahnya itu orang yang masya Allah sangat luar biasa. Ini loh, ini membangun cita positif ya. Jadi personal Ah, brandingnya iya betul. ayah oleh ibu, personal brandingnya ibu oleh Dilakukan oleh ayah. ayah. Sehingga anak itu akan melihat, oh ini ayah dan ibu gitu ya, kompak, bahwa ini adalah orang baik, saya beruntung punya orang yang sebaik itu, yang positif semua. Jadi yang didengar, yang didapatkan oleh anak, itu adalah sesuatu yang positif. Nah ini mungkin tips juga nih buat para orang tua yang baru-baru Ustadz, karena kalau kita zaman dulu kan kebalikannya Ustadz ya, kayak nasi belum matang, "Tahu nih ibu kamu belum selesai masak-masak nih," kayak gitu. Padahal seharusnya sebaliknya ya, malah yang dikatakan oleh bapak adalah tentang kebaikan ibunya, yang dikatakan ibu adalah kebaikan-kebaikan bapaknya terhadap anaknya. Itu untuk menambah rasa, taat juga anak terhadap orang tua ya Ustadz ya? Iya, jadi anak itu akan segan hormat kepada orang tua, ya kan. Kemudian pasangan ini akan saling menghargai. Nggak mungkin dong dia kepaksa menceritakan itu terhadap pasangannya, kepada terutama kepada anaknya, gitu ya, nggak mungkin. Ya itu tadi, masing-masing perlu apa, perlu menyadari ya, bahwa pasangan itu adalah pelengkap. Jadi bukan saling, menjatuhkan, saling menjelekkan, bukan, tapi saling melengkapi. Kalau seandainya,
pasangannya itu kekurangan, oh berarti ini kekurangan saya juga gitu. Jadi yang perlu diangkat di hadapan anak adalah kelebihannya semuanya, sehingga anak itu akan apa, respect ya kepada orang tua Iya, gitu. betul. Malah yang membuat anak tidak respect terhadap orang tua adalah itu ya, menceritakan kejelekan pasangan kita terhadap Betul, anak itu memang betul sangat sekali. tidak baik ya Nah itu Ustadz perlu ya. dihindari ya oleh semua orang tua. Iya, Hai orang tua dimanapun di Indonesia iya gitu ya, betul, itu perlu seluruh dunia dihindari. pun Seluruh dunia pun seperti ini. Karena, ceritakan yang baik pasangan kita kepada terutama anak-anak kita. Adapun kepada orang lain, terserahlah itu masa bodoh, nggak usah diceritakan dalam rumah kita kepada orang lain, tapi kepada anak kita wajib hukumnya, ya. Bahwa ayahmu itu orang yang begini-begini, orang yang hebat, orang yang tanggung jawab, orang yang seperti ini. Ibumu itu orang yang Masya Allah bekerja keras dan lain sebagainya. Nah itu ya, citra positif itulah yang harus dibangun kepada anak-anak. maka anak pun akan mengidolakan orang tuanya, Yes, betul sekali itu. iya kan? Karena mereka tidak menemukan, celah di mata ayah dan ibunya ya Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali. Ih, Masya Allah, saya berasa kuliah seperti ini ya. Nah Ustadz, ketika orang tua sudah kompak tadi, saya jadi ambil benang merahnya cukup nih. Tadi kan tema kita adalah menciptakan keluarga yang harmonis Ustadz, agar tercipta mental anak-anak yang sehat. Salah satunya tadi saya dapatkan bahwa kekompakan ayah dan bunda. Kekompakan yang tadi salah satunya yang sudah kita bahas adalah saling menceritakan kebaikan pasangan satu sama lain, komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga Ustadz, bagaimana caranya kita menanamkan tauhid nih, ini yang paling krusial sekali Ustadz. Tauhid sejak usia dini Ustadz. Yang 2 sih Ustadz yang paling penting itu, kalau menurut saya ya gitu, tauhid dan adab. Sebelum kita mengajari mereka calistung Ustadz. Tauhid dan adab itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Apakah kita harus membuat ritme harian untuk anak-anak? Dan di usia berapa kita bisa memulai itu? Iya, dari kecil bisa sih sebetulnya. Umpamanya nih, dan ini yang memang kami lakukan ya, ketika anak itu, minta sesuatu, minta jajan, minta apa gitu ya. Kalau kita memang sedang tidak ada, sampaikan, "Hari ini Abi belum ada, kamu doa ya sama Allah. Ya Allah, minta apa?" Gitu ya. Semoga Abi dimudahkan. Betul, ketika memang kita dapat, langsung kita komitmen untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak tadi. Alhamdulillah Nak, Allah kasih nih. Itu kan sesuatu hal yang apa ya, ya penanaman bahwa kalaupun kita itu ada atau tidak, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Iya, betul. gitu kan. Suatu ketika pernah, jadi apa namanya, ini yang kedua lagi, yang kedua sama yang ketiga, ini permintaannya Masya Allah, ya. Eee, ya udah Mas, inilah minta sama Allah. Mintanya apa? Pengen minta apa? Pengen itu Bi, pengen punya mobil. Ya udah minta, ya Allah minta mobil, minta ya. Tapi minta sama Allah, ya. Ya Allah waktu itu dia masih cadel dalam Belum jelas. menyampaikan, bukan mobil waktu dia bilang, lobil. Ya Allah Mas minta lobil gitu, terus minta terus tuh. Alhamdulillah. Dengan adanya dia seperti itu Allah kabulkan, kita juga sampaikan, "Alhamdulillah nih, kamu doa Allah sudah kasih." Ini kan bagian dari tanaman Wasilah tauhid. dari doa itu. Betul. Begitu pula yang ketiga, kita belum punya rumah, "Dek, punya rumah," gitu kan. Ayo mintalah sama Allah, minta sama Allah, Dek. Jadi ketika dia, minta sesuatu dan kalau kita sudah ada alhamdulillah bisa kita penuhi. Tapi kalau belum, ayo kita ajarkan anak kita untuk doa supaya apa? Supaya Allah kabulkan dan ternyata itu betul. Dan semua yang diminta oleh anak-anak dikabulkan sama Allah. Dan itu adalah bagian ketika kita sudah ini alhamdulillah kamu kan sudah doa, sekarang Allah sudah kabulkan, kita sudah ini, alhamdulillah. Nah ini, anak-anak kita juga memahami hal tersebut. Jadi doa itu perlu kita ciptakan momentumnya juga. Terus kalau kita ketika mereka sudah bisa berpikir nih ya, kita ceritakan pengalaman kita, ketika kita sudah, apa namanya, dalam keadaan terjepit seperti ini, kemudian kita berdoa sama Allah, "Allah kasih begini, ini buktinya seperti ini." Kita ceritakan. Jadi pengalaman ya kalau dulu kita ajarkan mereka untuk, ya menggantungkan semuanya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah gitu ya. Setiap kami telepon pun juga sama sekarang gitu, ketika masih, ya sudah, sekarang belum ada ya, gimana caranya, ya kamu doakanlah semoga Abi dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu.
Jadi ketika sampai dewasa yang sekarang ini, anak-anak sudah ada yang kuliah, ada yang di SMA, dan lain sebagainya, itu masih terus rentetan itu, Bu, ya. Ya, karena ya tadi ya, istiqomah ya memang perlu menanamkan tauhid kepada anak-anak itu. Kalau adab, adab sudah jelas ya, dengan orang lain, berbicara, cara berbicara, kita ajari mereka. Ya, agar supaya kalau ngomong bukan asal ngomong, tapi pikir dulu. Nggak boleh ngomong cetak-cetuk seperti mungkin kalau sekarang anak sekarang itu kan kalau ngomong kalau nggak ada tambahan belakangnya itu Iya, Ustaz. kurang asik gitu kan. Betul. Nah itu kita sampaikan ke anak-anak, nggak bagus ngomong kayak gitu, nggak boleh, agama juga nggak boleh gitu. Dan alhamdulillah anak-anak, sepanjang ini tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang Alhamdulillah. seperti itu. Ya, menanamkan tauhid, berarti bisa dimulai dari hal paling dasar ya Ustaz, tidak harus mengenai sholat terlebih dahulu ya? Iya, tapi tadi ya momentum ya, Iya, betul. lagi-lagi ciptakan momentum itu oleh orang tua ya, sehingga anak itu bisa mengambil pelajaran. Kayak mau jalan, yuk kita doa yuk supaya nanti kita di jalan Allah kasih selamat, terus momennya kita dapat parkir yang enak, yuk kita doa. Jadi sambil nyetir tuh sambil ngajarin, ini kan bagian tauhid kan? Jadi ciptakan momentum itu nanti itu kan masuk. Itu yang, apa namanya, kami lakukan ya, jadi tidak harus tetap ya kalau mau tidur diajari doa-doa, itu diajarin sudah pasti gitu. Jadi intinya memang menghadirkan Allah di dalam anak anak dulu ya Ustaz ya, bahwa memang, memperkenalkan Allah, jadi mereka tahu bahwa memang Allah itu ada dalam keseharian mereka. Mereka mau apa, orang tua itu hanya sebagai wasilah aja gitu, bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah. Ya, mungkin ini juga boleh dipakai untuk para orang tua yang masih, fresh-fresh gitu ya. Yang anaknya masih kecil-kecil tidak ada kata terlambat untuk, mendidik anak, karena banyak orang tua sekarang lebih pusing mau masukin anaknya ke tempat bimbel apa atau tempat yang lain apa, sedangkan ada yang lupa bahwa tauhid itu harus Yang diajarkan penting. iya betul Ustaz. Ya karena orang tua sekarang tuh pengennya juga instan sih, kalau menurut saya lah ya, ini menurut penelitian. Jadi orang tua itu pengennya instan, pengennya anak itunya bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Jadi, ya sebetulnya kayak anak kelas 1 kelas 2 itu ataupun PAUD gitu ya, belum saatnya mereka itu calistung deh. Mereka itu mengasah motoriknya. Bagaimana motorik dia diasah, bagaimana dia berkonflik dengan temennya, bagaimana dia menyelesaikan masalah pribadinya, bagaimana toilet Iya trainingnya kan ke betul. situ. Jadi urusan calistung yakinlah, nanti ketika anak itu sudah masuk kelas 1 itu sudah siap usia 7 tahun ya. Usia 7 tahun itu anak sudah bisa diajak berpikir. Sudah diajak berpikir, dia sudah bisa saatnya ketika memang stimulusnya dapat dan stimulusnya dibuat, pasti bisa. Dan Itu, memang sudah waktunya sudah itu ya Ustaz waktunya ya. gitu. Allah itu sudah kasih chipnya itu di usia segitu. Kan Rasulullah itu pernah bilang ya, "Allimu auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajari anakmu salat itu pada usia 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun, bukan 6 tahun? Karena mengajari itu kan teori, dan teori pada usia 7 tahun, ini sudah fitrah. Allah sudah kasihnya tuh chip, usianya adalah 7 tahun. Di usia 7 tahun. Jadi anak usia 7 tahun itu, anak SD itu sudah siap duduk, siap menerima pelajaran, siap untuk bersosialisasi, gitu kan. Ini usia 7 tahun, gitu. Kalau sebelumnya apa, pembiasaan dulu. Jadi usia PAUD, usia TK, itu pembiasaan dulu. Ya pembiasaan-pembiasaan yang baik. Pada usia SD, baru itu dikasih, gitu. Kalau sudah dikasih, insya Allah itu akan cepat expert anak-anak itu. Kalau sekarang kan terjadi karena masih kecil sudah dikasih, akhirnya anti klimaks kok anak-anak pada saat mungkin kelas 3 atau kelas sudah bosan nggak mau Iya. sekolah lagi, akhirnya gitu. Jadi jangan salah kaprah juga ya Ustadz ya, menanamkan tauhid itu bukan berarti harus mendidik anak sholat, tepat waktu, 5 waktu di usia 3 sampai 4 tahun gitu ya, tetapi memang ada fase-fase perkenalannya dulu. Kalau itu pembiasaan ya, pembiasaan di tepat waktu, tentunya. Jadi gini, orang tua membiasakan jadi mengajak, Oh "Adek ngajak. waktu sholat, ayo," tapi dengan ibunya dulu di rumah. "Adek kita waktunya sholat," diajak sholat. Walaupun ya kalau ruku bagaimana posisinya, kalau sujud ya nglosor seperti itu, nggak ada masalah, yang penting mereka terbiasa.
Para ulama mengatakan begini, "Idza arafal ibnu yaminahu an shimalihi faqim alaihi bis-shalah." Jadi, kalau anak itu sudah tahu kanan dan kirinya, konsep kanan kiri itu sekitar usia 7 tahun, 3 sampai dengan 4 tahun. Kalau sudah tahu konsep kanan kiri, ajak mereka berdiri melakukan salat di rumah tapi biasakan dulu. Nah, itu kan kata para ulama sampai usia berapa? Sampai usia 7 tahun. Berarti ada sederang waktu berapa? 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tuh kalau dibiasakan berarti berapa kali? 5 waktu kali 4 tahun. Kan Banyak. pembiasaannya banyak banget toh? Iya. Sekitar 5.000 lebih itu pembiasaan itu. Nah, ketika sudah 5.000 kali, masa iya sih nggak ada yang nempel, baru kemudian diajarin teorinya. Istinjanya bagaimana itu sebelumnya berarti. Berarti kan usia TK tuh istinjanya dulu, cara membersihkan setelah buang air kecil tuh bagaimana, itu harus matang terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Eva bikin sekolah TK, itu. Jadi kurikulum TK itu bagaimana mengenal dirinya, bagaimana cara dia beristinja yang benar, bagaimana pokoknya itu tadi. Nah, kalau usia nanti SD baru kasih teorinya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan gitu. Nah, itu kan fasenya ya, fasenya, gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah punya apa? Apa Ustadz? Daycare ya. Nah, Daycare. daycare diajari, biasakan. Ada waktu sholat, "Yuk kita sholat," dibarisin aja anak-anak. Nanti itu akan menjadi habit-nya dia. Kalau sudah menjadi habit, itu tabungan akhirat. Walaupun orang tuanya mungkin sudah mengajar, Bu Eva yang di sini yang mengajari anak-anak itu tabungan akhirat. Mereka itu bisa duduk rapi sholat tuh karena apa? Karena jasa Bu Eva di situ. Mudah-mudahan diberikan istiqomah ya. Nah itu, yang penting kan di situ. Iya. Karena memang mendidik, kalau saya jujur Ustadz mendidik anak sendiri dengan anak, daycare tuh kan pasti berbeda Ustadz tantangannya, ya kan? Karena memang kita, mendidik anak itu kan komunikasi dengan suami, tetapi kalau mendidik anak orang lain kan pasti, setiap orang tuh saya selalu percaya punya konsep pendidikan Mhm, masing-masing untuk anak-anaknya iya. gitu. Tapi gini ya, ini just info juga dibagi orang tua. Jangan sampai begini, didik anak itu bisa halus, bisa bager, anak orang lain nih, bisa baik, bisa ngomongnya halus, lembut, tapi didik anak sendiri kasar, jangan sampai. Kenapa? Justru gitu ya, kebaikan kita, halusnya kita berbicara, halusnya kita mendidik, yang paling berhak mendapatkan itu adalah anak-anak kita dan pasangan kita. Kita itu bisa ngomong baik kepada orang lain, kok nggak bisa kepada keluarga, kebalik. Stop dulu orang lain, jadi yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita itu adalah keluarga kita terlebih dahulu. Betul. Tapi kalau kita sudah berbuat itu kepada keluarga, ke orang lain itu lebih mudah gitu. Ya, orang itu gitu. Anak-anak saya sendiri mau disetrap, mau dicubit, mau di apa terserah anaknya saya sendiri. Hei, ndak begitu Bro konsepnya. Malah harusnya di rumah dulu, Yes. Jadi di rumah gitu. itu perlu mendapatkan yang sehalus mungkin Betul, pendidikannya. Kalau dengan orang lain, lebih mudah lagi. insyaallah ya. Insyaallah. Oke Ustadz, eee, pertanyaan terakhir dari saya nih Ustadz, sebelum nanti mungkin kita rangkum. Berarti Ustadz, kesehatan saya mungkin kalau terlalu membahas kesehatan mental terlalu psikologis banget ya Ustadz ya. Tetapi kita membahas bahwa anak yang bahagia. Anak yang bahagia itu kan berarti hadir dari orang tua yang, bahagia. Orang tua bahagia itu berarti hadir dari adanya suami dan istri yang saling kompak. Betul sekali. Ustadz, walaupun tadi sudah banyak tips yang Ustadz kasih, buat saya ya tentunya di sini gitu. Adakah tips ataupun kisah dari zaman Rasulullah, sebuah keluarga yang mampu mendidik anak-anaknya, jadi maksudnya bukan hanya mendidik anaknya saja, tetapi mampu mempertahankan keharmonisan keluarganya, pasangan suami istri tentunya ya Ustadz ya. Ada nggak ya yang bisa kita teladani Ustadz? Wah, jelas. Banyak ya Ustadz ya? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bukan satu istri, 10. Dan tidak ada satupun rapot merah dari istri itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada nggak sejarah yang mengatakan Rasulullah itu kurang ini, kurang itu? Tak ada. Jangan begini, itu kan Rasul. Rasul itu manusia Iya, loh, betul. sama dengan kita. Makanya beliau itu dijadikan suri tauladan kepada umatnya karena beliau mampu untuk apa namanya?
membuat harmonis rumah tangganya. Bagaimana dengan Ibunda Khadijah, Iya. ya kan? Bagaimana sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkesan dan Bunda Khadijah pun terkesan akan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari siapa? Dari putri-putrinya, ya kan? Fatimah, bagaimana hormatnya dengan Nabi, itu kan? Kemudian Ruqayyah, ya toh? Kemudian setelah itu bagaimana, dengan istri-istri yang lain Rasulullah kan tidak punya anak, ya kan? Tidak punya anak, ada yang namanya dengan Maria Al-Qibtiyah, tapi kan sudah wafat, laki-laki gitu kan. Semua yang perempuan itu adalah dari Khadijah, gitu. Kalau dari sisi yang lainnya bagaimana muamalahnya? Begitu indahnya gitu loh. Nah, ini apa namanya, kalau Rasulullah itu bisa, apa namanya ya, dengan istri yang segitu banyak beliau bisa untuk mengatur, beliau bisa untuk harmonis rumah tangganya, ini sangat luar biasa gitu. Ya, orang yang pada umumnya diamanahkan satu istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya ketika dia, apa namanya ya, terus mau semena-mena kepada istrinya, nah gitu, ya. Jadi harmonis, aduh sangat banyak sekali contohnya. Yang paling ideal ya kita ambil Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Yang ideal yang lain bagaimana? Oh, banyak ya. Sahabat-sahabat Nabi ketika mereka itu ada yang seorang istri yang sangat luar biasa ya. Laki suaminya ini mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk ya keluarlah dari Madinah karena mengemban amanah Rasulullah. Selesai, setelah itu 20 tahun atau iya 20 tahun berikutnya dia pulang lagi ke rumah. Nah, ketika pulang lagi ke rumah, dia tidak langsung pulang. Kebiasaan para sahabat tuh pulang ke masjid terlebih dahulu. Jadi di masjid ikut sholat, jamaah lain sebagainya. Terus ada di situ yang memberikan kajian, pengajian, menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Sudah selesai, laki-laki ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, mana anak kita? Aku pengen ketemu sama anak gitu. Dikatakan, "Tadi lihat nggak di masjid ada sosok anak yang seperti ini sedang menyampaikan, apa namanya, menyampaikan pelajaran, kajian." "Iya, saya ngelihat." "Itu, itu anak kita." Masya Allah. Bayangkan itu. Sang bapak nggak ada loh ya, nggak ada telepon loh ya. 20 tahun mengemban, apa namanya, amanah di luar, terus pulang-pulang melihat anaknya sudah menjadi anak yang seorang mubaligh yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkat dorongan ibu, doa ibu yang sangat luar biasa, sabar, gitu ya. Dua-duanya memegang amanah dan komitmen. Harmonis keluarganya, harmonis. Diberikan anak yang soleh, alhamdulillah Allah Alhamdulillah. kasih anak yang soleh. Nah gitu Beb. Jadi Banyak sih sebetulnya betul cerita-cerita betul. itu kalau di apa namanya, di ini ya, dan itu semuanya yang paling besar dan paling banyak adalah peran ibu ternyata. Iya, betul. Hebatnya orang ibu itu. Jadi LDR, apa, ya LDM ya, apa sih namanya, pokoknya kalau pernikahan jarak jauh tuh bukan berarti satu hal yang menghalangi keharmonisan rumah tangga dalam mendidik anak-anak ya. Apalagi dia itu 20 tahun tanpa alat komunikasi saja ketika seorang ibu mampu memerankan perannya yang dengan sangat baik gitu kan, pasti beliau juga menjaga nama baik ayahnya di depan Pasti. anaknya gitu, Iya, sehingga anaknya tetap mengidolakan bapaknya. bapaknya gitu. Betul sekali. Saya jadi teringat, anak SMA dulu Ustadz, yang konseling itu dia dia tidak dekat dengan ayahnya, tetapi dia selalu ingin jadi polisi seperti ayahnya. Dia bilang sama saya seperti ini Ustadz, "Saya nggak suka sama bapak saya, tapi saya mau jadi kayak bapak saya." Saya tanya, "Kenapa?" "Saya nggak suka sama bapak saya, satu karena bapak saya jarang pulang Ustazah," katanya kayak gitu kan, "nggak pernah di rumah jarang. Tapi saya mau kayak bapak saya, pengen jadi polisi sampai bajunya tuh merecet mulu kalau sekolah Ustaz, Merecet ya. Masya Allah." Saya tanya, "Kenapa kamu pengen banget jadi polisi, pengen banget kayak bapak kamu?" "Karena ayah hebat." Jadi setiap hari ibunya menceritakan kebaikan ayahnya Dapat, Ustaz. sudah ada fix kan. Contoh Iya. real kan di depan mata. Masya Allah, Itu, itu yang saya bilang, kekuatannya "Oh iya, ibunya tidak menghilangkan sosok ayahnya lewat cerita-cerita itu." Jadi sebetulnya bisa ya Ustadz ya? sangat-sangat bisa. Dan itu real loh ya. Iya, Bu Eva sendiri mengalami. iya itu kan Bukan ya, bukan hanya cerita omong kosong bukan, tapi itu real gitu, real yang ketika memang komunikasi antara orang tua, bapak dan ibu ini kompak memberikan apa ya, menelurkan, apa, daya optimisme kepada anak yang begitu sangat luar biasa. iya betul. Jadi, Hmm, membangun kekompakan itu tidak harus selalu satu atap ya Ustadz ya. Tetapi, ya menjalin komunikasi itu kan memang
Bisa di mana aja ya, Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, sebetulnya masih banyak sekali yang mau saya tanyakan Ustadz. Tapi kalau satu pertanyaan lagi boleh nggak nih Ustadz nih? Boleh boleh Sebelum boleh kita boleh. udahan nih. Insya Allah nih janji yang satu terakhir deh. Ustadz, gimana kalau anaknya sudah tidak ada ibunya Ustadz? Sudah tidak ada peran. eh atau perceraian, atau meninggal. Usia berapa dulu? Usia anak-anak, misal usia sekolah. Ya, usia sekolah. Jadi kalau usia sekolah, perlu sosok ibu itu penting, ya. Kalaupun tidak berarti ayah harus memerankan itu, ya, ayah harus memerankan itu. Kenapa? Ya, mau tidak mau anak ini harus mendapatkan kasih sayang. Anak itu akan belajar kasih sayang, belajar kelembutan dari ibu. Anak itu akan belajar ketegasan, bagaimana mengambil keputusan dari ayah. Jadi, berarti ketika memang ayah tidak mau menikah lagi seandainya, maka ayah perlu memerankan hal itu, dua-duanya, Harus siap ya. harus siap. Tapi ketika ayah itu, apa namanya, kesulitan, maka perlu mencari sosok ibu yang harus, mendampingi anak-anaknya. Nah, itu penting ya. Nah, jadi kalau seandainya cukup ayahnya bisa berperan itu, ya nggak masalah. Ada seperti itu? Oh banyak. Gitu ya, banyak juga orang-orang yang memang, ditinggal wafat oleh istrinya, lalu kemudian dia bagaimana caranya berusaha semaksimal mungkin, tadi, berusaha menjadi sosok ayah dan sosok ibu sekaligus, ya, di dalam mengasuh anak-anaknya. Tapi memang berat sih kalau seperti itu. Ya memang berat, karena anak-anak ini butuh siapa? Butuh sosok ibu dalam hal, lemah lembut, gitu ya, kemudian kasih sayang, perlu belajar di situ, gitu sih. Jadi memang harus seimbang ya Ustadz ya. Berlaku untuk, seorang ibu yang mungkin, yatim misalkan Ustadz sudah tidak ada ayahnya, maka dia terpaksa memerankan 2 peran. Nah, ini beda. Oh beda, apa tuh Ustadz? Kalau ibu, gitu ya, ini persis sama Nabi SAW, persis dengan siapa namanya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga sama. Jadi sosok yang menjadikan, mereka atau beliau-beliau ini orang yang sukses, adalah ibu. Kemudian ayah itu bisa digantikan dengan kakeknya, bisa digantikan pamannya, gitu kan. Tapi kalau ayah yang tidak ada ibu, ini susah. Tidak bisa digantikan oleh peran saudara perempuan dari pihak ibu atau nggak bisa ya Ustadz? Itu berbeda, berbeda. Makanya gini, ketika, ada Nabi SAW dalam hadisnya itu, "Al-khalatu bimanzilatil gitu ya, al-khalah. Khalah itu adalah saudara ibu. Saudara ibu, saudara perempuan ibu itu kedudukannya sama seperti ibu ketika, anak itu ibunya sudah wafat, maka, dengan saudaranya ibu itu sangat bisa. Tapi bukan saudara ayah, bukan saudara perempuannya ayah. Nah ini itu sunatullahnya ya, sunatullahnya. Jadi kalau kalau seandainya ibu ini, kehilangan suaminya, dia masih bisa akan tegar, karena bisa sosok laki-laki itu dari kakek, dari saudaranya, dari pamannya, masih bisa, gitu kan. Adapun tadi ya, ketika memang seandainya, mohon maaf gitu, kalau ibu ditinggal wafat suaminya, kemudian dia menikah lagi, ini seiramanya belum tentu bisa untuk mendidik anak, dan kebanyakan kalau sudah seperti ini, anak itu tidak terurus. Karena ibu sudah apa, sudah, ketaatannya ataupun konsentrasinya kepada suaminya, gitu kan. Nah, tapi ketika ibu itu kayak Aminah, mempertahankan dirinya, tidak menikah lagi pada saat itu ya. Kemudian apa, bisa mendidik anaknya. Ketika anaknya nggak ada langsung diambil oleh kakeknya. Jadi sosok peran ayah masih ada. Imam Syafi'i juga sama, bapaknya kan wafat sudah. Beliau kemudian apa, digantikan oleh, ibunya ya, setiap hari mengajak ke masjid dan lain sebagainya. Sosok ayah dari mana? Sosok ayah adalah dari figur gurunya. Oh, sampai ke guru pun bisa. Iya, jadi karena pada hari-harinya adalah thalibul ilm gitu ya, menuntut ilmu. Jadi beliau itu mendapatkan figur sosok seorang pemimpin, sosok seorang ayah itu dari guru-gurunya. Tapi seorang ibu ini ya yang sulit untuk digantikan memang sih ya. Nah kayak gitu tuh Mbak Eva, ya. Agak mellow jadinya Ustadz. Asik ya. Masya Allah. Iya, karena memang ya itulah ya, para ulama-ulama kita juga, Imam Nawawi juga sama. Nawawi itu yang membuat beliau sampai seperti itu, sampai beliau itu belajar apa, belajar darah haid itu dari siapa? Dari ibunya,
Jadi ada darah nifas, darah haid, darah istihadhah, warnanya, sifat-sifatnya itu Imam Nawawi belajar kepada ibunya, gitu. Jadi ibu ini memang sesuatu yang, sangat luar biasa, tapi ketika seorang ayah ditinggal oleh istrinya, gambling dia gambling. Nah ini bedanya ya, kalau ibu ditinggal oleh suami itu masih bisa tegar, karena masih ada sosok-sosok yang lain. Tapi kalau seorang anak ini ditinggal oleh, apa namanya, oleh ibunya, ini ayah yang harus berperan ganda sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah, Dan semoga begitu. diberikan kemudahan ya Semoga Ustadz. diberikan kemudahan insyaallah para Amin. ayah gitu ya. Para pejuang, keluarga, Masya Allah. Mhm. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya izin merangkum ya, mungkin ada yang terlewat. Jadi intinya adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, untuk menciptakan anak yang bahagia ya, saya katakan sini mungkin anak yang bahagia adalah kuncinya adalah orang tua yang bahagia juga Ustadz. Ada sepasang suami istri yang kompak, saling memuji satu sama lain di depan anaknya, betul ya Ustadz ya tadi ya, tidak saling menjelekkan keburukan dan mungkin satu komitmen yang paling penting antar pasangan adalah tidak menceritakan kesedihan, kesengsaraan terhadap orang tua, itu juga sangat penting. Dan bahkan kalau bisa tidak menceritakan kepada siapapun ya, cukup adukan kepada Allah ketika kita sedang kesulitan. Sip, betul sekali. Betul, dan yang selanjutnya adalah menanamkan tauhid. Bagaimana kita menghadirkan Allah di relung hati anak-anak kita sejak mereka usia dini, agar mereka sudah terbiasa bahwa Allah itu bersama mereka di kehidupan mereka sehari-hari ya. Salah satu contohnya dengan selalu mengajarkan mereka berdoa, menghadirkan Allah bahwa sesuatu itu harus diiringi dengan doa dulu baru sabar. Kan kalau kita, ya udah sabar sih gitu, tidak semudah mengatakan sabar itu ya Ustadz ya, tetapi belajar untuk berdoa. Eee, Lalu membiasakan, dalam kehidupan sehari-hari ya, komitmen dengan, pasangan, nah itu. Oke Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya, insya Allah sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Sehat selalu untuk Ustadz Alhamdulillah, Mamun, amin amin salam untuk amin amin. keluarga, salam sama anak-anak lagi di Bogor, Satu hari orang ya, kalau oh lainnya 1 masih di orang. pondok Nanti ya. dianterin pulang, Ustadz langsung ke Tuban lagi nganterin? Di Salatiga, Oh Salatiga, insyaallah nanti dianterin dianterin. langsung Ustadz? Iya, dianterin Ih, langsung. Masya Allah capek bolak-balik, sehat semangat demi anak ya Ustadz ya. Amin amin Semoga amin. diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan semuanya, amin. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran. Oh iya. Kita tutup ya Ustadz ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.